Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat muslimah? Semoga kita semua senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang layak mendapatkan pembelaan dari Al-Quran. Sobat muslimah, sudah selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia teragung yang diberikan olehnya, yaitu dianugerahkannya atas umat ini berupa Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat bagi Rasulullah SAW yang bisa kita saksikan kemukjizatannya sampai detik ini. Sobat muslimah, namun saat ini dari waktu ke waktu sering kita temui Al-Quran yang mulia dihinakan oleh mereka-mereka yang membencinya. Bahkan tidak jarang dari umat Islam merasa tidak terpanggil untuk melakukan pembelaan terhadap Al-Quran saat dinistakan oleh mereka. Duduk diam tanpa melakukan tindakan apa-apa. Beralasan dengan kata-kata seolah benar, semisal Al-Quran tidak perlu dibela karena Allah yang menjaganya. Atau ungkapan yang lain seperti meski kitab umat Islam dibakar atau dihina, Al-Quran tidak sedikit pun akan menjadi hina. Dan semisalnya, yang intinya adalah alasan saja untuk tidak melakukan pembelaan terhadap Al-Quran. Padahal, senyatanya penghinaan terhadap Al-Quran berarti penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Sesungguhnya Al-Quran pernah menantang manusia untuk membuat ayat semisalnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tantangannya ini berlaku sepanjang masa. Dan sampai saat ini tidak ada seorang manusia pun mampu membuat ayat semisal Al-Quran. Maka dari itu jelaslah Al-Quran adalah kalamullah. Maka membela Al-Quran berarti membela Allah. Dan membela Allah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, termasuk generasi zilenial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Quran Surat Muhammad ayat 7. Sobat muslimah, tentu saja kita menginginkan baiknya kedudukan kita di dunia. Oleh karenanya, jadilah pembela Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita. Tentu saja kita tidak mau kan kelak di yaumil akhir Al-Quran menjadi musuh kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika." Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau musuh bagimu. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah berkata, Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu jika engkau melaksanakan nasihat terhadap Al-Quran, yaitu 1. Membela Al-Quran dari penyelewengan orang-orang batil dan menjelaskan tentang penyelewengannya. 2. Betul-betul membenarkan berita-berita yang ada di dalamnya tanpa ada keraguan sedikit pun. 3. Melaksanakan semua perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. 4. Jauhi segala yang dilarang yang ada di dalam Al-Quran. 5. Mengimani bahwa setiap hukum yang ada dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum dan tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. 6. Mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah.
Sobat Zilenial, jelaslah, jika kita ingin dibela Al-Quran, maka kita harus memberi nasihat pada Al-Quran. Salah satunya yaitu tadi, bersiap menjadi pembelanya dari orang-orang yang batil yang akan menyelewengkan Al-Quran. Jangan lupa, selain itu juga kita pun harus mengimani, membenarkan, dan mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Sobat Zilenial, tentu saja untuk bisa seperti itu dibutuhkan sistem yang bisa mendukung pelaksanaannya. Dan sistem itu hanyalah sistem Islam saja yang akan menerapkan semua aturan yang ada di dalam Al-Quran dan menjaga setiap muslim agar senantiasa terikat dengan Al-Quran dan tidak melanggarnya. Akhirnya, jika kita ingin menjadi zilenial pembela Islam, pembela Al-Quran, dan dibela Al-Quran, maka haruslah berjuang untuk menerapkan Al-Quran dalam sistem Islam yang itu dikenal dengan khilafah, dan juga harus memperjuangkan penerapan Islam secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.